Yang membuat SOP, buat modulnya, buat persyaratannya. Nah, kami kemudian merekrut teman-teman daerah sebagai kita sebut sebagai pembina mutu. Pembina mutu ya. Di Jogja itu kebetulan pelaku UMKM-nya itu masih pelaku-pelaku pemula. Ya, Jadi mempermudah itu bukan serta-merta di mana nih gampang ke, tetap terpenuhi standarnya, tapi dipermudah prosedurnya misalnya tadi. Kita akan terus membina yang itu yang dari awal yang belum ber-SKP kita usahakan untuk ber-SKP. Bicara Mina kali ini, saya Marta Sasongko mengajak Anda untuk melihat lebih detail lagi bagaimana bisnis di sektor pengolahan ikan. Nah, disinilah pentingnya ketika kita melakukan bisnis, karena harus ada perizinan dan tentu saja sertifikasi sebagai legalitas atau tanda kelayakan. Nah, secara khusus kita akan ngobrol tentang perizinan usaha pengolahan hasil perikanan dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal. Karena kita tahu mungkin kalau di Jogja sektor perikanan ini bukan yang utama, tetapi semakin kesini semakin banyak orang yang sadar kesehatan bahwa salah satu produk yang sehat untuk dikonsumsi adalah ikan. Tapi bagaimana sekarang kalau itu sudah sampai ke meja kita dalam bentuk olahan? Maka para pengusaha yang ada di sana harus mempunyai yang namanya sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Nah, siapa yang memberikan ini dan kemudian apa dampaknya buat kita? Kita akan obrolin bersama. Ini secara khusus ada narasumber yang benar-benar khusus hadir ke Jogja. Nanti kita tanya kenapa beliau bersedia hadir secara khusus di Jogja. Beliau adalah Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Widya Rusianto, MSI. Pak Direktur, serius Pak datang ke Jogja hanya untuk kita ngobrol hari ini? Iya, cuman seperti serangan 6 jam ya. Karena apa Pak? Apakah Pak Kadis ini sangat-sangat gimana gitu Pak? Ya, namanya Jogja Istimewa. Yang istimewa Jogja ya Pak ya? Tolong digarisbawahi ya Pak. Jogja Istimewa. Bukan Pak Kepala Dinas ya Pak. Teman-teman dinas ya, sangat termasuk, luar biasa. Dengan UKM-UKM di Jogja juga, kalau saya merasa sebagai sahabat ya. Bukan sebagai pembina, jadi kita lebih dekat lah gitu. Jadi sebegitunya Bapak mengorbankan waktunya yang sebentar ini, pokoknya ke Jogja dulu gitu deh ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Tapi yang tersanjung sebelahnya Pak, Pak Kadis Pak. Terakhir masih ada yang belum disampaikan. Apa tuh Pak? Karena konsumsi ikan kita terendah. Oh iya. Jadi Pak Dir khusus ada di sini supaya. Jadi harus nggak cuma didorong gitu Pak ya? Iya. Dikejar-kejar kalau gitu ya? Ya, yang tadi sempat kita diskusikan yang program untuk gemar makan ikan, alih teknologi informasi kan awalnya dari beliau ini. Jadi beliau ini dalam rangka mengejar-ngejar sebenarnya Pak Kadis. Nah, sekarang kita banyak didukung oleh Pak Aslam ini dari Komisi B Pak. Kita dukungannya sangat luar biasa untuk gemar makan ikan. Tadi kami sampaikan hampir 300 paket untuk tahun ini, dari 299 paket tepatnya. Kemarin. Ya, yang alih teknologi dan informasi itu 204. Ya, itu kalau dijumlah dibagi hari, satu hari itu kita bisa melaksanakan 4 kali. 4 kali. Ya, Makanya Pak Direktur ngejar-ngejar Bapak gitu ya Pak. Iya. Nah, tadi konsumsi ikan kita harus meningkat. Insya Allah tahun ini meningkat ini. Dan didukung oleh DPRD Pak ya. Sudah hadir Pak, langsung Pak beliau. Iya. Iya, jadi hari ini bersama kita juga hadir Pak Kepala Dinas Insinyur Bayu Mukti Sasongka MSI yang sudah menyampaikan kenapa Pak Direktur ada di sini secara langsung, dan sudah didengar langsung Pak dengan wakilnya kita Pak di DPRD DIY, Sekretaris Komisi B DPRD DIY Bapak Dr. Haji Aslam Ridho MAP. Sudah langsung dengar Pak? Sudah. Jadi hari ini itu kenapa Pak Direktur di sini? Ya, kalau saya nggak tersinggung, beliau Rawo ini justru tersanjung.
beliau rawuh di Jogja itu. Meskipun beliau kan ngendika karena Jogja konsumsinya terendah. Kalau saya sebagai anggota dewan tersanjung beliau rawuh itu. Jadi malah tenanan pora ternyata disuguhkan tahun 2024 itu gemarinya saja hampir 300 paket setahun Pak. Itu yang ATI itu 200 sekian itu. Kebayang satu hari itu berarti rata-rata 4 titik. 4 titik lokasi itu kegiatan ATI. itu ngomong kalau secara proporsional gitu, provinsi kita ini dengan berapa hampir 300 paket itu cukup besar apa? Sangat berlebih. Dan kita tidak boleh menolak kegiatan itu aja Pak. Jadi tidak boleh, dijalankan. kepala dinas tidak boleh menolak jumlahnya. Boleh tidak boleh menolak, tapi apa yang kurang untuk melaksanakan itu kita genepi ya. Kurang Nah, mobil, kalau segitu kurangnya belikan mobil. Berapa? Dua belikan langsung. Supaya tercapai itu semuanya. Iya. Tapi saya langsung tanya Pak Direktur kalau gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa itu perlu diperbesar? Karena ini kan nanti hubungannya juga dengan bagaimana perizinan ini bisa berlangsung. Ya, karena gini, ikan itu proteinnya sangat baik sekali. Sudah ada DHA, EPA yang tentunya buat apa ya, buat kecerdasan anak, terutama untuk 1000 hari pertama itu kan sangat bagus sekali. Nah, sementara sebenarnya Jogja ini menurut saya sih sumber daya ikannya cukup banyak, tetapi mungkin karena belum diolah variasinya, orang makanya itu aja gitu. Nah, dengan adanya mobil ATI, kemudian adanya program Gemar Ikan, mungkin nanti kita tambah lagi bagaimana ini bisa didiversifikasi, diragamkan. Nah, sehingga orang itu merasa wah nih bukan makannya ikan segar-segar saja nih, ya bisa makan Bisa bentuk lain yang kreatif dan tentunya jadi menarik dan jadi orang pengen makan ikan gitu. Karena hasil penelitian menunjukkan kenapa sih nggak mau makan ikan? Pertama bau amis, kedua banyak durinya. Nah, faktor 2 ini aja coba kita hilangkan gitu. Kita cari ikan segar, kemudian supaya tidak berduri ya kita bikin produk-produk yang sudah siap makan, siap masak, siap makan tanpa mengandung duri. Nah, di sini kan sudah mulai banyak ini dimsum, somai, kemudian Pak Gordon Blue. Nah, ini kan sebenarnya produk-produk perikanan yang proteinnya masih cukup tinggi. Artinya nanti bisa dikonsumsi. Nah, untuk ikan segar yang juga mungkin masyarakat masih butuh, ini Pak Bayu kayaknya harus menyiapkan chest freezer. Kita ada bantuan juga chest freezer ke arah gunung-gunung Pak ya. Plus mobil buat ngangkat ikan segar dari pantai ke gunung, ditaruh di sana, dijual dengan harga yang terjangkau sehingga orang gunung nggak makan iwak tempe. Makanya iwak beneran. Iwak peyek Pak di sana Pak. Nah, ini sebenarnya Pak Direktur yang sudah dikeluhkan, yang sudah disampaikan oleh wakil kami Pak di Dewan Pak. Salah satunya ya Pak Aslam, bahwa itu menjadi PR-nya kita bagaimana bisa menjangkau lebih banyak masyarakat kita untuk mengkonsumsi ikan, tapi memang fasilitas dan prasarananya yang kurang memadai selama ini. Betul. Nah, jadi kami ada program bantuan chest freezer untuk itu untuk siapa Pak bantuannya? Untuk para pengolah, pemasar juga ya, supaya mereka bisa menyimpan bahan baku atau kalau mereka ngolah bisa menyimpan produk akhir. Nah, jadi sampai ke pelosok-pelosok mudah-mudahan Bapak anggota DPRD juga bisa menyiapkan listriknya. Murah kok Pak, cuman 450 watt. Kecil Pak. Tapi kalau tersebar kan jadi lumayan, jadi banyak. Nah, itu yang kita butuhkan. Kemudian kita juga mencoba membuat semacam unit pengolahan portable. Yaitu yang kita bawa tinggal datang pasang jadi gitu. Nah, supaya masyarakat bisa mengolah ikannya lebih bagus, lebih hygiene, lebih terjamin mutu dan keamanannya. Mereka yang bisa mengakses bantuan itu dalam bentuk kelompok atau bisa dalam bentuk kelompok. Kelompok ya. Iya. Tanggapannya Pak
Aslam, ada program ini, Mak. Wah, ini menarik ini Jawaban dari diskusi kita langsung ditanggapin sama Pak Dir ini. gitu. Tadi yang kita diskusikan kan kita memang punya kelemahan kaitan dengan membangun rantai dingin itu. Yang rantai dingin itu dalam rangka juga meningkatkan konsumsi ikan di Jogja agar yang disajikan ke masyarakat itu memang yang ikan segar tadi itu, dan itu butuh fasilitas rantai dingin. Alhamdulillah Pak Dit tadi sudah paling mengantikan akan ada skim-skim ini berita gembira ini bagi teman-teman pengolah pemasar untuk kaitan dengan fasilitas cold storage itu. Jadi minimal standar untuk pengolahan sudah difasilitasi gitu ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong ke topik kita kebetulan ini juga perizinan Pak. Ini kan nanti kan muncul nih dengan adanya bantuan akan muncul banyak mungkin kelompok-kelompok baru atau pengolah yang baru. Nah kita kembali lagi bagaimana supaya mereka ini bisa mengakses atau perizinan apa yang harus dipunyai Pak? Oke, jadi begini Mbak, ini Mbak apa Bu ya? Iya. Mbak Marta. Mbak Marta ya. Sebenarnya kami berharap bahwa yang diproduksi oleh UKM itu mempunyai dia produknya baik, terjamin mutu dan keamanannya. Sebenarnya itu ya yang kita inginkan. Dan sebenarnya UKM juga ataupun pengolah lah, dia udah tahu ikan ini perishable food, mudah rusak. Jadi mereka pun ketika mau mengolah, dia tuh sadar bahwa saya akan mengolah ikan, tetapi barang ini mudah rusak, sehingga dia berusaha untuk mempertahankan mutunya. Tidak ada yang namanya UKM kemudian semena-mena memperlakukan ikan, tapi dia sudah memperlakukan pengolahannya dengan baik. Nah, fungsi kami di sini adalah yang pertama bukan perizinannya yang kita dorong atau yang kita tekan, tapi yang kita tekan, yang kita bina adalah bagaimana mereka yang pertama melakukan pengolahan yang baik sesuai dengan cara pengolahan ikan yang baik dan sistem sanitasi yang baik. Jadi ada edukasi sebelumnya. Edukasi dulu. Nah, kalau mereka sudah dapat, sudah seperti itu, baru kita tekankan. Kalau kamu sudah bekerja dengan baik, ada loh namanya perizinan yang namanya SKP. Nah, supaya kamu lebih dikenal, supaya lebih terjamin orang tahu bahwa kamu melakukannya dengan baik, ayo kita daftarkan perizinannya, SKP-nya gitu. Pertama nanti dapat pembinaan dari dinas, kabupaten, provinsi, kemudian bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Dan yang paling penting sertifikat itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan apa keuntungannya? Keuntungannya adalah ketika mereka sudah mendapatkan sertifikat tersebut, nah pertama tentunya mungkin retailer ya itu mau menerima. Kemudian kalau nanti dia mau jualan ke ekspor, nah SKP atau kita biasa sebut GMP ini adalah persyaratan dasar untuk mendapatkan HACCP. Itu persyaratan yang lebih tinggi. Nah, jadi dia akan lebih mudah lagi. Kemudian kalau dia produknya beresiko tinggi, ya seperti Presto, kemudian dimsum, kan dia harus mendapatkan izin edar dari Badan POM. Nah, SKP ini sebenarnya jembatan menuju ke MD. Intinya, tinggal dikit lagi lah. Nah, jadi pokoknya sudah mendekati, tinggal daftar ke Badan POM, itu sebentar lagi bisa keluar. Kebetulan kami juga saat ini sedang merintis untuk kerjasama dengan Badan POM supaya teman-teman UKM yang sudah mendapatkan SKP bisa lebih mudah mendapatkan MD-nya. Tidak perlu dari nol lagi. Tidak perlu dari nol lagi. Demikian juga yang halal dan lain-lain. Nah, ini adalah fungsi dari SKP. Kita bukan mengedepankan supaya mereka harus, tapi bagaimana kita menyadarkan kemudian membina mereka. Dan saya ambil contoh, ada pengusaha empek-empek itu di Batam. Kemudian kita SKP, kita kasih sertifikat itu logonya GMP. Itu kalau turis-turis dari Singapura, dari Malaysia, dia nggak nanya lagi, wah ini sudah ada logo GMP, pasti bikinnya bagus, terjamin, dan akhirnya banyak yang orang-orang beli untuk oleh-oleh dibawa ke Malaysia dan Singapura. Jadi salah satu benefitnya ketika mengurus SKP. Betul, jadi bisa meningkatkan pemasaran. Mudah-mudahan nanti di sini juga oleh-oleh, wah sudah ada
ada GMP, sudah ada ini pasti bagus ini. Jadi tidak kalah dengan yang lain ini. Gitu. Jadi sebagai standar keamanan Standar bagi keamanan customer. Gitu. Nah ini kalau proses sosialisasi edukasinya sendiri ini di daerah atau juga dari pusat ada program-programnya? Jadi kita kerjasama ini dengan Pak Kadis. Pak Kadis punya Pak Kadis program. kemudian sampai ke kabupaten. Jadi kami yang membuat SOP, buat modulnya, buat persyaratannya. Nah kami kemudian merekrut teman-teman daerah sebagai kita sebut sebagai pembina mutu. Pembina mutu ya. Dari kabupaten ada. Dari Pembina provinsi. mutu, oke. Ya. Mereka yang nanti kita semacam TOT ke mereka, kemudian kita kasihkan materi-materi. Nah, mereka yang akan pertama membina, kemudian memverifikasi para UKM-UKM yang ada di Jogja. Jadi semacam mengajarkan, mendampingi dan juga akhirnya memverifikasi. Memverifikasi. Kami Apakah sudah sesuai terima bersih standar. aja. Oh gitu ya? Iya, Enak sudah juga, terima. Pak, ya, Pak? Iya. Jadi itu yang dari daerah ya Pak? Pak Kadis mungkin seperti apa Pak programnya? Apa sudah berjalan? Ya itu sudah jalan lama ya Pak. Sudah Pak jalan Diri. lama. Ya, jadi kita menyiapkan, makanya kita kan dinas itu dari hulu hilir ya sampai nanti selesai sampai dikonsumsi. Jadi itu tadi yang namanya SKP itu tidak sederhana ya Pak. Tidak Makanya, sederhana. ya. Jadi mulai dari awal tadi yang jelas yang di SKP adalah unit pengolahnya. Jadi kita siapkan tadi mulai layout itu harus paling menentukan sendiri. Jadi Layout area produksi maksudnya? layout area produksi itu utama harus itu betul dulu. Jadi kalau sudah ada bangunannya tapi tidak sesuai terpaksa bongkar-bongkar ya Pak Dir. Betul. Jadi harus dibongkar. Harus segitunya ya Pak? Iya, Misalnya tidak udah boleh. jadi gitu? Iya, tidak boleh. Tadi ya contoh pintu masuk, pintu keluar itu jelas larangan tidak boleh. Kamar mandi tidak boleh ada di dalam dan Area lain sebagainya. produksi. Syarat-syarat yang khusus itu yang harus dipahami tadi oleh teman-teman kita pembina mutu yang ada di daerah untuk memberikan pembinaan atau menjelaskan kepada para pelaku usaha sehingga nanti mereka akan bisa memiliki unit pengolah yang memang ideal sehingga untuk perizinan berikutnya saya kira akan lebih mudah. Ini tuh modelnya step by step apa gimana Pak? Karena kan saya pikir, saya membayangkan nih, ini ada UKM yang sudah lama program ini Pak, Ya. sudah memproduksi tapi layoutnya tidak layak gitu, tidak sesuai dengan standar. Ini kan membutuhkan investasi untuk merombak. Ya, Nah ya. itu gimana tuh Pak di lapangan? Ya, tadi sebenarnya dari kementerian sudah agak lunak. Kalau dulu kan harus dapur terpisah. Jadi Dari rumah ya tinggal. dari rumah tinggal dapurnya pengolahnya itu harus Ya. terpisah. Nah, kalau sekarang katanya masih boleh, tapi harus penggunaannya harus waktunya berbeda. Tapi tetap kita tekankan itu, makanya kalau dulu masih gencar-gencarnya ada bedah Yupi ya Bapak. Masih sekarang. Beda apa Pak? Bedah Yupi. Bedah Yupi. Bedah, unit pengolah. produksi Jadi, ya. kira-kira yang itu UMKM-nya itu ya produksinya kontinu, kemudian bisa berkembang lah. Itu kita dulu diberikan oleh pusat yang namanya bedah Yupi. Bantuan gitu Ya, untuk memperbaiki. bantuan untuk memperbaiki disesuaikan dengan layoutnya. Kemudian tadi nanti perizinan akan dilengkapi dan itu tadi kita dari daerah itu membina, kemudian mengajukan ke pusat ya, ke Pak Dir, kemudian akan diverifikasi. Nah, kemudian tidak lulus ada catatan, mesti ada catatannya itu harus kurang apa terpaksa kita harus bongkar, kita harus rehab, artinya atasnya harus ada tutupnya, lampu-lampu itu tidak boleh, lampu bolong seperti ini nggak boleh, harus ada kerodongnya. Nanti kalau pas ngolah di situ lampunya meledak pecah masuk ke situ. Rambut harus pakai kerodong dan lain sebagainya. Itulah. Nah, itu kan berarti kan tadi membutuhkan waktu. Iya makanya Tidak serta merta harus begitu. ya, ada pra SKP ya kalau itu pra SKP. Ya, Proses pembinaan ya. ya proses pembinaan. Itu sampai di mana Pak toleransinya? Maksudnya begini, sudah didampingin gitu, apakah dalam kurun waktu tertentu harus atau sebisanya? Apalagi kalau ini kita bicara mulai dari mikro, Pak.
Jadi gini, untuk mendapatkan SKP kita membagi dulu bahwa produk itu berisiko rendah, menengah, atau tinggi. Kalau resiko tinggi kayak pengalengan gitu ya, itu resiko tinggi kita tidak bisa tolerir karena bahayanya terlalu berat. Di situ ada Clostridium botulinum. Tapi kalau dia bikin peyek, keripik, ya mungkin di situ kita bisa tolerir karena itu kan risikonya kecil sekali. Jadi tergantung jenis Ya, produknya. dengan jenis produknya. Jadi bisa kita tolerir. Oh ya, kalau sudah dia melaksanakan GMP secara bergantian ya, makanya kemudian oke kita keluarkan dulu. Nah, SKP ini ada grade A, B, C. Mungkin udah kita kasih C dulu, sambil kita perbaiki. Nanti kalau sudah baik, baru kita naikkan ke B. Nah, baik lagi baru ke A. Jadi pra kemudian ada layer-layer dari Ada sertifikasinya layer-layer. C, B, A gitu. Tuh. Tapi itu berarti kalau CBA ini hanya untuk skala mulainya dari mana, bukan jenis produknya. Yang tadi Iya. resiko tinggi dan rendah. Kalau resiko tinggi rendah dari awal kita harus pembina mutu tuh harus paham. Harus ini lebih resiko- strict gitu. Iya, ini resiko tinggi, udah nggak boleh main-main dia. Harus strict karena bahayanya terlalu besar. Karena Nah, ini bakteri dan seterusnya. Iya, mungkin bantuan dari Bapak DPRD ini sekali-sekali kita ajak Pak ngelihat pembinaan ini bagaimana nih Pak, yang UKM yang darinya yang belum apa-apa sekarang sudah jadi Pak. Bapak jangan kalah sama orang Bappenas Pak, orang Bappenas sudah keliling di Jogja saya bawa. Belum ada undangan ke sana kali ya. Pak Aslam pernah diajak Pak Kadis untuk melihat yang disampaikan Pak Loh, Direktur. malah mungkin lebih sering Saya Lebih itu sering keliling Bakul pasar. ya. Saya itu untuk tahun 2023 itu keliling ke UKM pengolah ikan itu hampir paling sedikit kita punya 20 lokasi. 20 lokasi sambil pengolahan itu. Sudah sesuai dengan yang disampaikan Pak Direktur apa belum Pak? Ya Rata-rata, Pak? ini yang mau saya matur sama Pak Dir. Jadi memang perizinan itu karena di Jogja itu begini Pak Dir. Di Jogja itu kebetulan pelaku UMKM-nya itu masih pelaku pemula. Ya. Jadi ketika teman-teman TAPD mensyaratkan harus BNM Beatrice-nya harus berbadan hukum dulu. Ya. Dan hukum harus ada SKT itu. Mas Bayu membuat kebijakan untuk yang pemula tidak harus SKT dulu, tidak harus berbadan hukum. Ini saya apresiasi Mas Bayu. Pada saat kita harus strict itu, UKM kita ini pemula-pemula di Jogja. Iya betul. Pertumbuhan baru, wirausahaan baru, UKM kecil dan itu masih baru, pemula, dan kita apresiasi pada mereka. Maka perlu saya matur Pak Dir, pemberlakuan perizinan progresif itu menurut saya bagus. Artinya tidak kemudian perlakuan strict itu kepada seluruh jenis UMKM. Kalau UMKM pemula, kemudian usaha yang berisiko rendah menurut saya, misalnya syarat mendapatkan sertifikasi K05 misalnya, dia sudah memenuhi 3. Iya. Menurut saya yang saya aturkan progresif itu ditoknya dulu izinnya, beri waktu grace period misalnya 2 tahun. Nek loro kita genepi syaratnya, Iya. tak definitif izin. Nek nanti di tahun kedua 2 syarat iku ora tak genepi, tak cabut izinnya. Ya. Tapi dia kan sudah bisa beroperasional gitu. Dia sudah ada goodwill untuk bangkit, untuk maju itu dengan dia menggenepi 3 syarat. Meskipun syaratnya 5 itu. Dia sudah mengupayakan menurut mereka mungkin bersusah payah nggenepi telui. Tapi itu kan upaya. Nah itu apakah sejalan dengan yang tadi CBA yang disampaikan Pak Aslam? Ini kayaknya Bapak anggota DPRD ini lebih paham nih dari saya ini. Dan apa yang disampaikan sebenarnya apa yang akan kita lakukan, Pak. Jadi kalau kami bilang tuh namanya pra audit, post audit. Nah, yang Bapak sampaikan ini post audit artinya begini, kita bina dulu. Nah, bina dulu, kalau dia risiko rendah, menurut Bapak kan harus 5 baru 3. Kita kasih dulu Pak. Kasih dulu. Nah, biar dia senang dulu. Biar senang, biar dia berusaha biar gitu, untuk semangat. menyemangati itu. Nah, saya udah nanti matur Pak Bayu juga, udah semangat. Yang 2 ini kita tunggu. Kita tunggu Pak sambil Bulan. kita bina gitu. Nah, kalaupun nanti itu sulit,
kita upayakan untuk bantu Pak ya, melalui kalau dia kesulitan keuangan kita ada LPM UKP, kemudian kalau dengan Teknologinya peralatan mungkin kurang, ya, kita kasih pembinaan lagi sehingga nanti berapa bulan kemudian kita lihat oh ada perkembangan, nambah satu lagi syaratnya masuk lagi. Itu kan Jadi kita sejalan nih sama yang disampaikan Pak Aslam. Iya. Sejalan Pak. Ternyata bapaknya lebih daripada saya. Ini jadi Tapi biar, mungkin apa? Iya betul. biar untuk Silakan ditambahkan Pak. menyemangati pelaku, sekali lagi saya matur pelaku UMKM di Jogja itu banyak yang pelakunya masih pemula, Ya. skalanya masih kecil, bahkan ada yang migri itu. Tapi pertumbuhan UMKM di Jogja itu bagus, pertumbuhan pengusaha UMKM itu. Ya. Nah, maksud saya memberikan masukan tadi, jangan nerbit ke izin, jangan nunggu genep limo gitu. Kalau nunggu genep limo, ini susah nanti pertumbuhannya, kita susah untuk mempercepat pertumbuhan. Karena kami harus sadar bahwa pertumbuhan 7% ekonomi di Jogja itu penopang utamanya adalah industri olahan. Industri olahan itu banyak didominasi oleh industri olahan makanan. Di olahan makanan itu yang mendominasi adalah pelaku UMKM. Ya. Pelaku UMKM itu rata-rata kalau saya matur tadi ya pelaku UMKM banyak yang masih pemula. Ya, betul. Jadi belum pada UMKM yang skala modalnya sampai 1 miliar. Masih yang angka puluhan juta. Betul. Masih Masih industri banyak yang rumahan. Ya. Sehingga kalau misalnya di situ pelaku UMKM kecil di Yogyakarta itu kami belum punya data seberapa persen sih sebenarnya yang pengolah ikan khusus itu kami belum punya data. Tapi saya yakin teman pelaku UMKM di Jogja ini sudah ada juga yang mengolah ikan. Hanya mungkin dia belum secara spesifik. Ya ngolah ikan, ya ngolah tempe, produknya mungkin belum spesifik gitu. Nah, kaitan dengan izin usaha memang penting Mbak Marta. Karena izin itu bagi kami memahaminya untuk menjamin apa? Menjamin mutu produk. Ya. Kemudian dengan adanya mutu produk, pelaku UMKM itu akan terjamin kapasitasnya. Dia punya kemampuan kapasitas dengan izin itu. Kemudian yang kedua kontinuitas itu. Kalau kualitasnya bagus, kemudian kapasitasnya sudah bisa meningkat, maka dia harus bisa memenuhi kontinuitas itu. Nah, bisanya kontinuitas itu kalau produk dia itu terjamin. Nah, salah satu instrumen penjamin itu ya izin. Hanya memang sekarang menjadi kepentingan kita semua, bagaimana kita memberikan perkuatan edukasi kepada pengolah, pemasar, dan juga konsumen. Agar tadi itu usaha UMKM-nya itu produknya terjamin mutu, bisa meningkat kapasitas mereka dari yang kecil menjadi besar, kemudian kontinuitas produknya dan mutunya juga bisa terjamin. Instrumennya ya izin itu. Ini ngomong-ngomong yang mengeluarkan izinnya itu dari mana Pak? Kalau izin ini pertama kan dari Pak Kadis ini dengan timnya melakukan pembinaan bersama dengan, karena UKM ini sekarang menjadi domainnya kabupaten. Nanti Pak Kadis dengan Kepala Dinas Kabupaten bersama-sama melakukan pembinaan di UKM. Pembinaan di UKM, kemudian nanti ada yang verifikasi. Nanti Pak Kadis akan memberikan rekomendasi bahwa UKM ini sudah bisa mendapatkan SKP. Nah itu nanti dikirim ke kami. Karena kami sudah masuk OSS, jadi dari situ kami langsung masukkan ke OSS. Nanti ada tanda tangan dari Pak Dirjen bahwa ini sudah oke, maka masuk OSS, langsung keluarkan. UKM-nya nggak usah ngambil ke Jakarta, kecuali Jadi langsung di-download dari online sistemnya. Jadi sekarang lebih mudah. Jadi kalau daerah hanya memberikan rekomendasi dari hasil pembinaan selama ini. Betul. Dan Jogja ini tidak pernah ada hambatan dalam sertifikasi nih. Luar biasa Pak Kadis ini. Tahun lalu itu ada sekitar 714 Pak ya. SKP. Ada 77 UP dan yang UKM itu 68. SKP itu melekat di produk apa melekat di pelaku Pak?
yang diberikan pelaku, tetapi yang ditulis adalah produknya. Produknya. Jadi per produk. Per produk. Jadi kalau dia bikin sini ada keripik belut, sementara dia juga bikin kulit ikan, Berarti ada dua. ada 2. Oh. Jadi bisa dalam satu industri ada yang sudah berizin, ada yang belum, bisa Bisa jadi gitu. terjadi. Mungkin karena setelah bikin keripik belut, setelah bikin kulit, wah dia mau bikin apa? Basreng. Nah, makanya mungkin itu masih baru. Dia bisa menyampaikan lagi, saya mau SKP yang ini. Makanya nanti dibina lagi, baru kemudian diterbitkan lagi. Syaratnya itu apa saja sih Pak? Mudah apa? Mudah kalau UKM itu hanya ada, dia harus punya sekarang NIB Pak. NIB. NIB, ya kemudian harus kalau perusahaan besar tuh harus punya orang yang paham terhadap mutu. Ya, yang punya yang kita bilang orang itu sudah mempunyai sertifikat pengolah ikan atau SPI. Nah, kita nggak mewajibkan ke UKM. UKM boleh kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, boleh dipakai tenaga-tenaga dari dinas. Nah, cukup. Kemudian baru setelah itu ada, kalau namanya sertifikasi tentunya ada dokumen panduan mutu. Ya, itu mereka nanti dibantu oleh para pembina mutu yang ada di dinas untuk membuat itu. Nah, itu syarat itu harus lengkap. Baru kemudian itu yang kita kirimkan ke mana? Kita ada portal SKP-nya. Jadi nggak usah ke Jakarta, masukkan ke situ. Kita hanya melihat aja, sudah dibina, udah ada buktinya pembinaan, sudah ada dokumennya, NIB-nya sudah ada, persyaratan semua sudah oke, kita terbitkan. Di pusat maksimal 2 hari. Sudah bisa terbit. Sudah bisa terbit. Kalau semua syaratnya syarat lengkap. sudah terlengkap. Jadi kalau semua syarat lengkap, Iya. 2 hari nggak terbit-terbit, biasanya udah teleponnya itu udah masuk itu. Berkali-kali Pak ya. Berkali-kali. Masih bisa telepon ya Pak? Oh, saya terbuka Bu, silahkan. Oh baik. Nah dari Pak Kadi sendiri ini kan pengalaman tadi berapa puluh sampai ratusan sudah melengkapi dan sudah dapat SKP. Lebih ke apa sih Pak teman-teman di sektor ini dari skala kecil, mikro tadi, tantangannya lebih kemana untuk melengkapi syaratnya? Ya, jadi kalau melihat kalau SKP kan tadi by product ya, jadi produknya apa gitu. Kita lihatnya banyak juga yang frozen ya. Frozen dengan ragam-ragam produknya ada. Sekarang lagi naik daun soalnya Pak ya. Iya, karena memang bangsa pasarnya Tinggi. besar ya. Nah, hanya itu tadi kalau kembali ke syarat-syarat yaitu kuncinya ada di pembina mutu kita sebetulnya. Iya. Ya. Pembina mutu. Pembina mutu yang ada di daerah di kita, di kabupaten, di provinsi kita ada timnya ya. Tim pembina mutu. Cukup ya. nggak Pak untuk melayani yang masyarakat yang menjadi pelaku usaha ini? Ya, selama ini ya cukup karena kita juga ada tadi yang asosiasi ya. Jadi tiap kabupaten itu ada asosiasi pengolah dan pemasar yang di kita cukup efektif itu ya. Jadi jaringan antar pengolah di masing-masing kabupaten itu sudah cukup kuat ya, sehingga misalkan ada terkait dengan SKP apa yang harus dilakukan itu kan sekarang sudah banyak informasi, artinya apa yang harus disiapkan. Nah, sebagai contoh tadi kalau SKP harus atasnya kan tertutup, harus ada plafonnya, walaupun itu plafon yang sederhana ya Pak Dir ya boleh ya, dan sebagainya itu kan cepat terinformasi sehingga kita sekarang lebih mudah pembina mutu itu lebih mudah. Kalau dulu kan tidak ada yang semacam kayak grup WA itu kan kita harus sampaikan satu persatu. Sekarang kan akses informasi sudah begitu mudahnya. Kemudian tadi untuk perizinan ke pusat juga sekarang kan sudah pakai OSS ya, sudah langsung, sehingga sekarang itu tinggal sebetulnya kemauan saja, kemauan si pelaku. Kemudian untuk itu tadi bahwa perizinan itu ada manfaatnya yang disampaikan tadi oleh Pak Aslam, itu kalau sudah merasakan manfaatnya dari izin itu mereka bisa produknya semakin pasarnya semakin besar dan lain sebagainya, otomatis nanti ya akan saling mendukung gitu ya. Ada sistem gitu Pak. Jadi semacam success story gitu yang kemudian nanti bisa jadi motivasi buat yang lain. Oh ya, sebenarnya kita ya sudah banyak nih, Pak Dir sudah
mengenal yang pelaku usaha kita itu hampir semua beliau tahu mulai dari kecil ya. Tadi yang kita naras Prosesnya dari kecil. ya tadi Pak Darsiman tadi CV Siluang Minanisa juga binaan beliau waktu masih di Bali ya Pak. Ya, dari kecil hampir semua artinya sukses story ya dari program-program itu sudah banyak. Kemudian yang di kota itu juga ada Vania Food ya. Vania Food yang pernah juara tingkat nasional ya Pak. Beberapa kali. Kemudian juga ada yang keripik belut ini Bu Warti ini tuh. Ini sudah mengalami yang dulu belut itu tidak lolos karena megangnya pakai abu ya Pak. Kemudian dimodifikasi. Oh biar nggak licin. Biar nggak licin. Tapi berefek pada pengurusan izin Pak. Ada dikhawatirkan ada kontaminasi ya. Sekarang sudah enggak lah. Ya, tapi tidak. Terus diganti apa Pak abunya Pak? Ya sekarang sudah bisa, tidak diajarkan. Itu kan tradisional dulu kan ya. Hal seperti itu yang memang ya apa ya. Ya kita terima kasih kalau teman-teman kementerian itu turun langsung Pak. Hanya kebetulan. Jadi paham di lapangan itu seperti apa gitu ya Pak tantangannya ya Pak ya. Dan kebetulan saya dulu dari kecil juga di P2P dengan Pak Direktur ini, tadi sudah mendarah daging dong. Iya kalau soal itu apa pengolahan pemasaran itu. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Aslam penasaran nggak Pak tadi megang belut sekarang pakai apa Pak? Kalau teknologi itu kan satu keniscayaannya. Teknologi itu kan selalu berkembang. Betul. Jadi adaptasi itu wajib bagi usaha apapun itu. Tanpa ada keberanian, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, maka tentu kita akan tertinggal. Jadi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana memahamkan kepada pelaku UMKM bahwa perizinan itu adalah instrumen untuk memajukan usaha. Ini mindset ini yang perlu dibangun. Jangan sampai ada mindset pemahaman bahwa perizinan itu penghalang usaha. Ini kan yang perlu kita bongkar ya, perlu kita bangun. Jangan sampai masih ada pemahaman bahwa izin itu penghambat usaha. Ya, karena mungkin seringnya ketemu yang agak sulit berbelit-belit gitu ya Pak. Begitu. Jadi harus bersama-sama kita bangun bahwa izin itu adalah instrumen untuk memajukan usaha, bukan untuk menghambat usahamu. Izin itu ya salah satu instrumen ngembangke memajukan usahanya pelaku UMKM. Ini menjadi kepentingan seluruh stakeholder untuk membangun paradigma ini. Karena kalau tidak dibangun bersama-sama seperti itu juga tadi itu syaratnya syaratnya kok angel, kayak kudu ono pelapone. Aku duwene omahe meng kuwi. Iya. Nah, tentu dari penyedia izin juga tadi kalau sangenyang matur tadi itu ada perlakuan izin progresif khususnya bagi yang risiko rendah pelaku UMKM kecil pemula itu kan kita di luar SKP itu kan juga ada BRT kita biasa juga mendampingi pelaku UMKM itu pengurusan BRT ya memang tidak mudah Pak. Meskipun PRT pun juga tidak mudah, khususnya rekomendasi dari teman-teman kesehatan. Jadi mirip-mirip sebenarnya kan ini sebenarnya untuk mirip proses juga perizinan. Di proses perizinan PRT kan juga ada pensyaratan yang masih dirasa berat oleh pelaku UMKM khususnya dari higienitas tadi itu. Karena apa? Karena wis kebacut omahe desainnya ngono kuwi. Iya betul. Kebacut sing omahe iki ngene iki. Dadi nek kemudian omahku kudu ngene itu. Dia butuh waktu gitu. Kemudian dia diyakinkan bahwa nek kowe investasi ragat sithik rong ithik itu iki lho akan lebih maju nanti gitu. Nah, di PRT kan juga selama ini sudah teman-teman pelaku UMKM ini sudah jalan juga di pengolahan yang di luar ikan yang PRT itu. Hanya kepada teman-teman penerbit PRT memang saya juga matur di sana. Ya nek kira-kira iki plafon iki standar iki nganggo plafon
tertentu nek duwene iki sementara lagi plastik, apa sementara lagi ya ben mbok pakai itu dulu. Terbitkan izin. Yang penting bentuknya tertutup gitu. Yang penting kan apa tertutup, terlindungi dari atap. Nek duwene kaki plastik ya ndak apa-apa, biar plastik dulu. Nanti tak terbit izin nek 2 tahun biar sambil dia punya usaha duit-duit main rada dibenahi. Gitu yang saya maksudkan progresif tadi begitu. Itu bisa inline nggak sih Pak? Jadi maksudnya nggak nanti satu-satu. Tadi kan mungkin Pak Dir menyampaikan ini sebagai kayak pintu masuk gitu perizinan selanjutnya. Tapi bisa nggak malah secara bersamaan gitu Pak? Jadi ngurusnya bareng karena investasinya bareng gitu, effortnya juga bareng gitu Pak. Sebenarnya yang kami harapkan seperti itu, Bu. Ya. Jadi lebih efisien. Ya, ini dari kita sedang mencoba untuk revisi peraturan Menteri SKP, di mana di dalamnya ada pengakuan terhadap unit pengolahan ikan yang berisiko rendah dan punya PIRT. Itu nantinya akan kita akui sehingga langsung kita kasih SKP C. Nah, itu bijaksana Jadi sekali. Iya seperti kan itu. Pak. Jadi begitu kalau Karena kita lihat- standarnya mirip kan Pak sebenarnya. Ya, jadi standar mirip, dia resikonya rendah, kemudian sudah dapat PIRT, oke kita kasih SKP C dulu. Nah sambil teman-teman melakukan pembinaan di situ, Lagi. ya pembinaan. Kemudian kalau dia sudah dapat SKP, kan salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan dia harus ber-SKP. Nah sehingga ketika ada bantuan, oh sudah SKP ini, nah, dia bisa mendapatkan bantuan untuk meningkatkan sarana prasarananya, sehingga nanti dia bisa dapat naik lagi jadi grade-nya grade B seperti itu. Nah, ya ini yang nanti akan Saya sepakat itu karena kasusnya kan begini Pak Didi, mungkin teman-teman pelaku UMKM di Jogja itu mereka sudah pegang PRT, ya, produknya belum spesifik ikan, ya, tapi dia pengen mengembangkan usaha produk perikanan. Iya. Dia sudah punya PRT nih, sudah diterbitkan PRT sudah pegang. Kemudian dia mau menambah mengolah hasil produksi perikanan. Nek kudu golek suka awal meneh SKP itu kan berat ya. ya, Karena dia sebenarnya pengen mengembangkan usaha yang dia sudah punya. ya, Dia pengen mengembangkan olahan selain yang sudah diolah. Dia pengen mengembangkan perikanan. Tapi di perikanan mensyaratkan ada SKP. Suka awal meneh dia ngurus. Ya. Saya sepakat itu kalau Iya, misalnya kalau yang tidak perlu berisiko dari rendah, awal begitu ya. cukup PRT itu sebagai pengakuan. ya termasuk juga, tapi ini masih perubahan Pak anggota ya dengan Ibu. Kalau UPI itu kemudian sudah MD, kemudian dia belum punya SKP, kemudian dia mengajukan, maka kalau dia sudah MD serta-merta kita akan akui dan kita kasih SKP. Jadi nantinya Karena prosesnya hampir sama ya. semuanya cara pengolahan ikannya, cara pengolahan yang baik. Hanya namanya kalau di Badan POM itu CBOB gitu, kalau kita GMP atau SKP. Nah sebenarnya sama aja gitu. Jadi kalau ada satu perusahaan sterilisasi kaleng gitu, saya sampai bilang dengan orang Badan POM, kalau kita datang yang kamu lihat apa? Otoklavnya. Yang saya lihat apa? Otoklavnya. Kan sama. Iya. Kenapa nggak kita sama-sama saling mengakui? Nah, seperti itu. Nah kalau mereka nanti, oh MD-nya sudah terbit. Oke, berarti udah kalau gitu SKP-nya bisa terbit. Iya. Tapi kalau SKP terbit karena MD itu kewenangan dan ada persyaratan lebih, maka yang kurang tambahkan dulu baru dia dapat MD. Jadi hanya yang belum ada di SKP tinggal itu yang diurus atau dilakukan gitu ya Pak. Setuju nggak Pak Aslam? Setuju. Karena itu yang sering kali membuat pelaku usaha itu izinnya macam-macam, berbagai pintu dan dimulai dari nol semua. Jadi filosofinya mempermudah itu tidak berarti bermakna gampang ke. Iya. Jadi mempermudah itu bukan serta-merta di mana nih gampang ke. Tetap terpenuhi standarnya, tapi dipermudah prosedurnya. Misalnya tadi untuk dia sudah punya MD, artinya kalau nggenepi izin berikutnya dia sebenarnya KCE lebihnya hanya 2 misalnya. Ya cukup 2 ini yang dipenuhi itu, tidak harus dari awal lagi. Harus dari awal. Gitu. Jadi artinya kan yang overlapping tadi itu nggak perlu jadi overlapping gitu karena semua upayanya sama sampai di titik tertentu ada yang berbeda. Nah itu yang kemudian dilakukan supaya dapat sertifikasi yang lebih spesifik gitu ya Pak. Ngomong-ngomong ada sistem insentif gitu nggak sih Pak Kadis, Pak Dir?
Karena kan tadi proses yang disampaikan Pak Aslam kan perlu perubahan, perlu perlu modal gitu ya, perlu effort untuk itu. Ada yang didukung lagi nggak? Walaupun saya nggak selalu sepakat dengan bentuk bantuan sih Pak. Tapi kan tidak semuanya mampu sendiri gitu. Nah, itu ada apa yang Ya sebetulnya kalau supportingnya? yang di daerah kan kita tiap tahun mesti ada yang bantuan untuk pengolahnya. Ada. Ya gitu ada, walaupun itu adanya hanya untuk stimulan saja itu. Artinya apa yang Kalau untuk menuju ke SKP tadi ada kayak insentif atau stimulan apa? Ada nggak Pak? ya ada itu dalam bentuk peralatan biasanya. Peralatan yang sesuai dengan standar tadi. Kemudian kalau yang dari pusat mungkin Pak Dir lebih besar tadi yang sudah disampaikan. Silakan Pak Dir. Jadi gini, kalau kita ini kan maunya bertahap bahwa kita mau UKM ini seperti yang Pak anggota DPR sampaikan, perizinan itu menjadi salah satu persyaratan bahwa UKM ini benar-benar mampu kan seperti itu. Iya. Mampu berjualan, mampu menjamin gitu. Kalau dia sudah mampu, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana mendorong pemasaran dari produk mereka. Nah kami dari PDS PKP itu kebetulan ada Direktorat Pemasaran. Nah data-data ini kami sampaikan ke mereka, ini loh UKM ini sudah bagus, sudah bisa dijual produknya. Tolong bagaimana caranya supaya UKM ini bisa memasarkan produknya. Nah, mereka kan punya jalurnya gitu. Nah, itu artinya kan Apa yang dimaksud dengan jalurnya? Jadi mereka yang sudah punya sertifikasi ini layak dijual, ini akan ya, misalnya dengan dicarikan pasarnya, dicarikan mitranya, seperti itu. jadi semacam B2B gitu. Ya, B2B sehingga produk mereka pasarnya bisa lebih luas. Oh. Nah, kalau kemudian lebih luas kan artinya nanti produk mereka akan lebih banyak diproduksi, bahan baku juga banyak sehingga akan mendapatkan multi layer efek ya. yang lebih tinggi. Jadi Kemudian nggak cuma diminta sertifikasi tapi juga jalur berikutnya. adalah pemasaran. kita kemudian juga kalau mereka nggak punya modal atau masih kurang, ya kita akan mengatakan nih kita ada Direktorat Usaha Investasi, tolong dong ini UKM ini akan maju ini, tolong dibantu bagaimana mereka mendapatkan suntikan modal. Nah, biasanya orang-orang usaha investasi ini bukan hanya mensuntikan modal, tetapi juga memberikan pendidikan, pelatihan terkait bagaimana menggunakan investasi itu dengan baik dan benar. Nah, artinya nanti UKM-nya diharapkan bisa meningkat nih. Nah, Dan juga meminimalkan resiko ya. ya, kemudian itu dari internal. Nah, dari eksternal ya kami juga coba memasarkan UKM yang sudah ber-SKP ini misalnya ke BSN. Mereka ada program SNI Product. Nah, di Jogja ini sudah ada 4 yang mempunyai label SNI produk UKM-nya. Ada di Gunung Kidul Pak ya, ada 2 kalau tidak salah. Kemudian ada satu lagi di sini ya, ada 3, jadi ada 4 kalau nggak salah. Nah, BSN ini punya program SNI untuk UKM. Nah, saya jualan ini loh UKM kami bagus. Nah, Jadi diusulkan untuk mendapatkan SNI. gratis. Oke. Oh iya. Iya, gratis. Mereka punya program itu. Itu kalau apa Pak? Memenuhi syarat apa? Memenuhi syarat SKP-nya sudah bagus, kemudian orangnya kompeten, bisa menjaga produknya. Nah, biasanya kami sampaikan ke mereka, tapi mereka juga akan survei juga, benar nggak sih? Tapi kalau misalnya nanti menurut mereka sudah sesuai, mereka akan membantu melabelkan SNI produk mereka, UKM itu dengan gratis buat mereka. Jadi tanpa lagi proses yang panjang lebar. Iya. Rekomendasi dari. Iya, kita jualan UKM. Oh, kalau gitu Pak Kadis, saya bantu bisik-bisik. Banyak-banyak dong Pak jualannya Pak. Oke, kalau dari sisi daerah Pak, apakah yang disampaikan Pak Direktur tadi itu sebagai daya tarik Pak tadi mungkin benefitnya, kemudian ini ternyata ada banyak bantuan dan kemudian kalau memang SKP-nya bisa berlayer dan akhirnya bisa dapat SNI itu menjadi apa ya? Promosi yang menarik buat pelaku UKM-nya Pak. Ya sebetulnya ya hampir-hampir sama dengan yang dilakukan oleh kementerian. Hanya kita levelnya level daerah ya. Jadi kita sering juga mengumpulkan para pelaku usaha kita
di dinas, kemudian kita kerjasamakan dengan Indomaret, jadi mereka mengirimkan apa ya, yang biasanya mengkurasi dari produk, Kuratornya. ya produk mereka, kemudian ini yang layak, yang punya siapa saja. Nah, terus kemudian bisa masuk ke sana. Nah, kemudian kalau kita lihat ya biasanya yang sudah bisa masuk, yang sudah perizinannya Lengkap ya ya. lengkap. Ya itu sehingga kita akan terus membina yang itu yang dari awal yang belum ber-SKP kita usahakan untuk ber-SKP. Jadi sebetulnya hampir sama. Kalau kita membina SKP, kemudian SKP-nya ya sudah bagus lah, ada mungkin kelas C lah, itu mengurus PIRT akan mudah, langsung biasanya. Jadi tidak ada dari awal lagi itu. Saya kira bukan ya Pak. Artinya kalau sudah SKP, Jubinya sudah memenuhi, mesti dia akan mengurus perizinan apa saja itu mudah itu ke BP POM-nya. Yang kita alami kan seperti itu. Jadi artinya ketika mereka pintu masuknya betul SKP, habis itu mereka akan lebih terbuka untuk mengajukan legalitas. Pengolahan untuk yang kelautan perikanan ya. Kita memang awalnya dari SKP. Nah, SKP itu kan legalitas yang kan PIRT sama MD ya Pak. MD, izin edar. Ya izin edar. Halal itu, tapi kalau sudah SKP itu para pelaku usaha juga sudah mengakui, mesti dia tarik izin berikutnya tidak Lebih ada gampang. masalah. Pak Aslam, ada yang mau disampaikan ke Pak Direktur? Mungkin selama ini berkaitan dengan konstituennya masyarakat Jogja yang memang ada di sektor pengolahan perikanan kelautan. Kalau yang yang kurang terkait dengan pengolahan mungkin ini kan sinergi dengan olahan-olahan di luar perikanan. Jadi di luar perikanan kan di Jogja ini sudah mulai tumbuh bagus untuk olahan-olahan pangan. Karena memang tadi saya matur pertumbuhan 7% ekonomi Jogja itu banyak ditopang oleh industri olahan. Industri olahan itu yang mendominasi industri olahan pangan. Dan industri olahan pangan yang mendominasi UMKM. Sehingga terkait dengan spesifikasi olahan pangan dari sisi pengolahannya mungkin relatif jalan. Nah, mungkin yang perlu difasilitasi itu kaitan dengan membentuk pasar. Pasar yang lebih modern maksud saya. Kalau pasar tradisional ada, tapi bagaimana untuk agar lebih ada progresif itu pasarnya, pasar premium, pasar yang modern. Karena kita butuh juga memberikan ruang-ruang aktualisasi bagi pelaku pengolah ikan kita untuk gede ke hati mereka. Misalnya bikin festival atau pameran atau event gitu. Yang skala-skala nasional mungkin bisa dong diletakkan, digeser gitu ke Jogja. Siap. Ya di Jogja ini ada Ajang skala pamer event nasional gitu yang terkait dengan pemasaran produk perikanan biar bisa mempercepat pelaku usaha UMKM perikanan di Jogja. Siap. Oh ternyata kita bisa ya kayak mereka gitu, bisa ya kita kayak mereka yang di pameran-pameran. Oh jadi ketemu antar daerah gitu ya Pak Bisa maksudnya? ketemu nanti ada forum tukar kawruh dengan pengusaha-pengusaha UMKM yang sudah besar. Itu harapan kami bisa menyemangati, memacu pelaku usaha UMKM perikanan di Jogja. Ada percepatan. Ya meng matur ngenyang nih Pak Dir kalau misalnya ada tak tembus ya Pak. Saya wakili Pak untuk menjawab. Boleh Pak. Saya pikir itu sebuah edukasi ya Pak. Jadi ketemu antar pengusaha kemudian mendapatkan wawasan itu penting sekali, dan termasuk di dalamnya mungkin ditambahkan Pak ada B2B gitu. Kemudian bisa benchmarking ke industri yang besar. Mungkin nggak Pak yang di Kalau kita namanya forum bisnis Pak. Mungkin nanti kami sampaikan supaya kita rencanakan membuat forum bisnis skala UKM ya, dengan nanti kita juga dengan direktur pemasaran memanggil para yang tenan-tenan yang membeli produk dengan kita harapkannya bayarnya jangan 3 bulan gitu. UKM dibayarnya
2 minggu gitu jadinya. ya. Ya kan bisnis. Itu di luar banyak yang setuju Pak itu Pak. Iya. Karena itu sangat membantu itu. Iya betul. Nah, supaya itu nanti coba kita runingkan di pusat supaya kita ada kegiatan. Contoh lah kita contoh dulu misalnya di Jogja. Ya, ya. Nah, Jogja karena Jogja ini luar biasa UKM-nya. Para UKM-nya sangat kooperatif, kemudian mau maju dan inovasinya juga sangat bagus. Ikan kaleng kelas UKM itu pertama di Jogja. Oh iya. Iya, ada bedek tuna Pak ya. Bedek tuna. Ada lele, mangut lele. Mangut lele, Sudah kaleng ya. dikalengkan. Itu Iya. asalnya dari Jogja semua. Dan banyak orang yang mau belajar pengalengan ikan ke sini. Di Jogja. Ini luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan nanti kami sampaikan Pak ke teman-teman dan pimpinan. Ayo kita bikin acara di Jogja gitu. Dulu kita sering Pak acara di Jogja. Ya. Jadi mudah-mudahan diulang lagi dan saya kalau ke Jogja juga senang Pak. Siap Pak. Kayaknya memang butuh selalu turba ya Pak, turun ke bawah Pak. Para pimpinan di atas. Jadi kalau dari kementerian termasuk Pak Direktur sering-sering main ke sini pasti akan dibukakan pintu Pak. Gak ada pintunya kok kita Pak. Malahan. Monggo silakan Pak dengan senang hati. Matur nuwun Pak Direktur, Pak Widya. Minta ke Pak Kadis dengan Pak Anggota bahwa UKM kita ini jumlahnya sampai sekitar 70.000 lebih. 70.000. Itu di data kami, di satu data. Kalau kita kerja untuk SKP 1 tahun 1.000 saja, berapa tahun kita? Nah, 70 tahun Pak. Sehingga seharusnya 1 tahun pertama Pak. Jadi kalau bisa, bagaimana caranya itu bisa dipersingkat ya. Misalnya kalau 70.000 ya 7.000 setahun gitu. Sehingga bisa cuma 10 tahun. Nah, tentunya dukungan dari Pak anggota DPR dengan Pak Kadis. Kita yang di Jogja ini bisa melesat gitu. Jadi nomor 1 di mana? Di Indonesia UKM yang ber-SKP tertinggi. Angka konsumsi ikan juga tinggi. Nah, ini kan kita berharap dari Jogja ini. Amin. Jogja istimewa. PR-nya Pak Kadis dan Pak Aslam. Tapi masyarakat ikut mendengar kok. Iya. Gimana Pak Aslam? Kita pulang bawa PR banyak. Iya. Ini. Tapi ini PR yang menyenangkan kalau dibagi-bagi Pak, disposisi ke banyak. Siap mungkin nanti disiapkan pasukannya Pak Kadis. Iya. Dan terima kasih banyak Pak Direktur kunjungannya membuat kita tahu bahwa ya kita harus bergerak lebih cepat. Tapi yang jelas bagaimana masyarakat ini nanti akan punya dampak lebih baik. Lagi khususnya untuk para produsen. Matur nuwun. Sami-sami. Pak Direktur, Pak Kadis. Aduh kayaknya kok agak berat jadinya enggak ya Pak? Ada Pak Aslam kok. Ada Pak Kadis. Iya, ada Pak Kadis lagi gandeng tangan nanti ya, semakin mesra. Pak Aslam juga matur nuwun. Dan ini masyarakat terima kasih banyak kalau Anda melihat ini berarti satu langkah ke depan lagi sudah dimudahkan juga buat Pak Kepala Dinas bahwa sekarang perizinan itu bukan hal yang memberatkan, tapi itu sebagai business opportunity, sebagai opportunity untuk kita mengembangkan usahanya. Di samping itu ketika sudah mendapatkan itu banyak fasilitasi yang akan bisa diakses. Terima kasih banyak, Anda semakin pintar sekarang dan saya juga berterima kasih secara khusus kepada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang membuat kita tambah smart Pak. Dan Wicara Mina berikutnya semoga membuat kita tambah pintar lagi. Amin. Dan terima kasih juga kepada Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta PDIN dan Lovis. Dan untuk Anda terima kasih juga menyaksikan acara ini. Saya Marta Sasongko, keep smart.